Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian biasa dipahami dengan budidaya tanaman atau dengan kata lain bercocok tanam. Usaha tani adalah bagian inti dari pertanian karena menyangkut sekumpulan kegiatan yang dilakukan dalam budidaya. Semua usaha pertanian pada dasarnya adalah kegiatan ekonomi, sehingga memerlukan dasar-dasar pengetahuan yang sama akan pengelolaan tempat usaha, pemilihan bibit, metode budidaya, pengumpulan hasil, distribusi produk, pengolahan dan pengemasan produk, dan pemasaran. Apabila petani memandang semua aspek ini dengan mempertimbangkan efisiensi untuk mencapai keuntungan maksimal, maka ia melakukan pertanian intensif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bima Bahru Razik, NIM 12402173301, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, di sini saya akan sedikit mempresentasikan hasil dari laporan yang saya buat dari PPL Gelombang 2 IAIN Tulungagung. Ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu kelompok tani. Kelompok tani itu adalah kumpulan petani, ternak, atau pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan, serta keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya. Pemberdayaan kelompok tani merupakan sebuah model pemberdayaan yang arah pembangunan berpihak pada rakyat. Kelompok tani pada dasarnya sebagai pelaku utama pembangun di pedesaan. Kelompok tani dapat memainkan peran tunggal maupun ganda, seperti penyediaan usaha tani, penyediaan air irigasi, penyediaan modal, penyediaan informasi, serta pemasaran hasil secara kolektif. Karena sebagian besar masyarakat yang ada di desa saya bermata pencaharian sebagai petani, saya memutuskan untuk melaksanakan praktek pengalaman lapangan di Gapoktan yang berada di Desa Kolomayan, Kecamatan Wonodadi, Blitar. Gapoktan itu adalah gabungan kelompok tani. Di sini nama Gapoktan di Desa Kolomayan adalah Gapoktan Sidomuncul. Secara singkatnya, Gapoktan yang berada di Desa Kolomayan awalnya berdiri pada tahun 2001 yang dipimpin oleh Bapak Haji Anam. Dulunya Gapoktan ini bukannya kelompok tani, tapi dalam pengurusan pengairan yang ada di sawah-sawah di sekitaran Kolomayan. Kelompok ini hanya mengurusi urusan dalam pengairan di area persawahan dulunya, dan lama-kelamaan menjadikan semua urusan ke dalam urusan pertanian, seperti pengurusan pupuk bagi petani Kolomayan maupun urusan dana simpanan untuk keperluan pertanian. Pada tahun 2008, Gapoktan yang berada di Desa Kolomayan ini mendapat pengukuhan dari kantor Desa Kolomayan dengan nama Sidomuncul. Pada saat pengukuhan terdapat 3 kelompok tani dan 196 kelompok. Pada tahun 2011, Gapoktan Desa Kolomayan dipimpin oleh Bapak Fatur Razik hingga saat ini. Struktur organisasi dan susunan pengurus gabungan kelompok tani Sidomuncul, yaitu ketuanya adalah Bapak Fatur Razik, penasehat Kepala Desa Kolomayan, Sekretaris Heni Zunaidah,
Bendahara Dr. Andes Tri Rahayu. Adapun daftar anggota gabungan kelompok tani sudah muncul. Yang pertama ada kelompok tani Barokah Rahayu yang diketuai oleh Dr. Andes Tri Rahayu Fitriani. Lalu kelompok tani Maju yang diketuai oleh Haji Abu Sofyan. Lalu kelompok tani Cangkringan Mulia yang diketuai oleh Haji Sutrisno. Selanjutnya kelompok tani Tirta Mulia yang diketuai oleh Haji Anam. Yang kelima ada kelompok tani Sejahtera yang diketuai oleh Sugianto. Dan yang terakhir ada kelompok tani Lokakarya yang diketuai oleh Sunarto. Dalam pengelolaan sektor pertanian, Gapoktan sudah muncul membuat program-program pemberdayaan masyarakat, terutama anggota kelompok tani, seperti program modal usaha. Dalam program tersebut dilakukan dengan cara memberi fasilitas yang sifatnya memberikan dana untuk anggota kelompok tani maupun warga sekitar yang membutuhkan dana dengan sistem pengembalian yang telah disepakati bersama dan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh lembaga Gapoktan. Nah, itu tadi sedikit tentang penjelasan praktek pengalaman lapangan saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.